Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, PLH Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tapin Tengah, Bapak Edi Kusworo SPD, dan yang kami hormati serta kami banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Tapin Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan manfaat dan penuh dengan keberkahan dalam acara yang bertema Diseminasi Budaya Positif di Sekolah, yang mana bertujuan untuk meningkatkan mutu di SMP Negeri 1 Tapin Tengah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkanlah saya Tiara Puji Lestari selaku moderator yang akan memandu acara diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Haji Ilyas SPD. Yang ketiga, doa. Yang keempat, pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Edi Kusworo SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tapin. Dan yang kelima, penutup. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka acara hari ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Haji Ilyas SPD. Untuk waktu dan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena berkat jadwal kita pada hari ini disehatkan badan, bisa hadir ke sekolah untuk kegiatan hari ini diseminasi guru penggerak angkatan ke-7 oleh Pak Edi Kusworo SPD. Dan tak lupa boleh kita ucapkan salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat hingga berikut beliau yang saya hormati Bapak PLT SMP Negeri Tapin Tengah, Bapak Ibu Guru serta staf usaha, dan ucapkan terima kasih juga kepada kepala acara yang memberikan kesempatan kepada saya atas nama kepala sekolah saya yang mewakili kepala sekolah. Sekalipun kita tidak punya kepala, namun tetap berjalan dengan bagaimana mestinya di sekolah ini. Pada kesempatan ini, ulun terlebih dulu mengucapkan maaf seandainya tidak sepatutnya ulun sebagai guru yang dianggap sebagai mewakili, tapi tidak apalah, daripada tidak ada urutan akan ini bagaimana kebiasaan lah. Dalam hal ini pertama sekali lagi mengucapkan penghargaan kepada Pak Edi yang dalam mempercayakan kepada ulun sebagai mewakili, padahal yang mestinya bukan ulun, namun karena ditunjuk melihat seniornya saja
tapi tidak melihat keahlian, keterampilan, pendidikan hanya cuma sekedar sarjana yang beberapa kali mengikuti penyelenggara. Dalam kesempatan ini marilah kawan-kawan sekalian, dengan ini ulun menghimbau pada semuanya, marilah kita dukung program ini, program guru penggerak diseminasi disiplin SD Negeri Saradan Tengah yang ditujukan kepada yang terhormat ID angkatan ke-7. Tentu saja ini dalam usaha meningkatkan pengetahuan kita dalam segala bidang, yang akhirnya nanti tujuan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini tidak lain dan bukan adalah sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan bertahan hidup kita di pendidikan ini, yang mana kita adalah ujung tombak daripada salah satu keamanan dari kita, yang salah secara umum kita bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita melihat perkembangan teknologi yang semakin maju dan kita tidak terlepas dari pengawasan kita dan tidak terlepas dari hal-hal yang positif dan negatif. Nah, dalam hal ini dengan adanya guru penggerak, mudah-mudahan segala hal-hal yang menantang kita yang merupakan kesulitan bagi kita dalam menerapkan menghadapi pendidikan di dunia yang serba cepat ini, global ini, kita tentu saja tidak tinggal diam, hendaknya kita terus meningkatkan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan kita. Ini bukan hanya kita sebagai pendidik saja pengetahuan kita, tapi juga melibatkan bagaimana cara pemikiran yang nantinya akan mungkin dijelaskan oleh Pak Idi tentang ikhtiar menghadapi situasi yang dihadapi saat ini yang berkenaan dengan disiplin sekolah yang meliputi semua warga sekolah, baik kita sebagai penggerak guru dan juga sebagai peserta didik beserta lingkungannya. Tentu saja dalam ini melibatkan aturan-aturan yang dibebankan kepada kita baik secara formal ataupun secara budaya, yang mana yang akhirnya diharapkan kita yang mengemban amanat ini secara ikhlas bisa kita terima dan bisa kita terapkan dari anak, dan anak pun bisa ikhlas juga menerima hal yang berhubungan dengan kegiatan sehari. Jangan sampai kita merasa terpaksa dan akhirnya menghasilkan hal yang kurang baik, yang tidak positif. Misalnya mengenai cara pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan sebagainya, mulai dari awal berbuah dan penutup pembelajaran kita. Kira-kira marilah semuanya kita dukung kegiatan guru penggerak ini dan merangkak kemajuan sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa mendukung, bisa melaksanakan senioritasnya dan mengikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Ida nanti dan bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang lain. Tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali orang yang berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian seperti sebelum ulun doa yang saya ingat. Mohon diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Ilyas yang telah memberikan sambutan-sambutan. Memasuki acara ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Tamleha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabbihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووليدينا وموتانا سيدنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وتابع بيننا وبينهم بالخيرات والبر والرحمة والرحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب يا ذا الجلال والإكرام. Hari ini kami berkumpul di ruangan yang berkah ini dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan sendiri kita ini. Berikanlah kepada kami ilmu yang banyak dalam kegiatan ini, dan berikanlah kecerdasan kepada kami untuk menyampaikannya kepada siswa-siswa kami dan dalam perilaku kami sehari-hari. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada Bapak Ibu Kesoro dan kepada kami semua untuk dapat menggagas, untuk dapat memberikan pelajaran-pelajaran kepada siswa-siswa kami, pelajaran yang positif. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah salat, dan berikanlah kepada kami petunjuk untuk mengikuti benar dan menjauhi bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Memasuki acara yang keempat, yaitu pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Edi Kusworo SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tapi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bandara atas kesempatannya. Saya mulai, Bapak Ibu ya, mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan berbagai macam nikmat sampai dengan hari ini bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita hadiahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Guru, izinkan saya di sini memaparkan materi tentang budaya positif. Dan sebelum saya mulai ke dalam materi, mari sama-sama kita berdiri sejenak untuk meregangkan kaki, untuk kita sama-sama membuat satu gerakan bersama-sama rame-rame supaya semangat. Mohon berdiri Bapak Ibu. Kita untuk ice breakingnya seperti nyanyi aja, ya, seperti nyanyi aja. Jadi yang udah diingat saja. Nanti yang kita ucapkan adalah SMP tapi tengah tetap oke, ya. SMP tapi tengah tetap jaya.
SMP Tapin Tengah tetap oke dan jaya. SMP Negeri 1 Tapin Tengah jaya. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa kan udah tuh yang keseharian. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. SMP Tapin Tengah tetap oke. SMP Tapin Tengah tetap jaya. SMP Tapin Tengah tetap oke dan jaya. SMP Negeri 1 Tapin Tengah jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu menjadi satu semangat buat kita bersama-sama dalam mengikuti kegiatan kita hari ini sampai dengan selesai nanti. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, ya, yang nantinya akan kita laksanakan bersama di sekolah. Ada beberapa materi yang nantinya saya sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti mengenai disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Kelima posisi kontrol, dan keenam kegiatan kelas. Yang terakhir nanti adalah untuk segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Dari ketujuh materi ini nanti dalam pemaparan akan saya bagi menjadi 2 bagian. Jadi 1 sampai dengan 4 Bapak Ibu ya. 1 sampai dengan 4 kita bahas pertama dulu, nanti baru 5 sampai dengan 7 untuk budaya positif pada hari ini. Bapak Ibu, itu profil saya yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal, ya. Secara umum ada di sana. Nama saya Edi Kusworo, jabatan guru SMP, alamat kantor Jalan Pembangunan nomor 2 Tambruntung. Ada alamat rumah dan domisili karena kebetulan alamat rumah dan domisili berbeda. Ya. Alamat rumah di Desa Pantai Cabe, alamat domisili keseharian di Desa Waringin, ya, di Desa Waringin. Sehingga disuruh tuliskan ada alamat rumah, ada alamat domisili. Ya. Dan kebetulan Bapak Ibu istri tercatat baru 1 gitu, ya. Anak 3. Kalau yang tidak tercatat mau 4 tambah gitu kan. Kita lanjut Bapak Ibu, itu profil singkat saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Tabin. Ya. Baru calon, ya. Ini baru calon guru penggerak, belum guru penggerak. Dan hari ini adalah bagian dari pelatihan untuk sampai pada guru penggerak. Mudah-mudahan lancar sebagaimana doa Pak Dr. Astam ada. Kita lanjutkan pada yang pertama yaitu kesepakatan kegiatan diseminasi kita. Jadi di awalnya kita buat satu kesepakatan dulu, ya, kesepakatan atau keyakinan yang kita sepakati bersama. Ya. Di sana ada 6 item kesepakatan yang saya tawarkan. Nanti kalau ditambah bisa, dikurangi janganlah kalau dikurangi ya. Yang pertama kesepakatan kita adalah selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan alhamdulillah dari awal tadi kita datang sudah bersyukur. Dapat nikmat makan, minum, syukur alhamdulillah sehat. Yang kedua berdoa, tadi sudah kita berdoa bersama di Jemaah Pak Dr. Astam Leha. Yang ketiga kesepakatan kita berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Ya. Jadi ini kesepakatan kita yang ketiga. Yang keempat menggunakan handphone atau gadget saat diperlukan. Artinya kalau tidak perlu ya nggak usah lah. Tapi kalau perlu namanya juga perlu ya silakan saja. Yang kelima mengangkat tangan terlebih dahulu jika hendak mengajukan pertanyaan. Yang keenam, saling menghormati antar sesama peserta kegiatan. Ini 6 kesepakatan yang kita harus sepakati dulu sebelum kita masuk ke dalam materinya. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana Bapak Ibu? Setuju saja. Setuju? Ada perlu penambahan? Misalnya ada tambah 1 nanti di sana Pak Jenal menyanyi misalnya kan. Lagu Kakaman Abang. Kakaman Abang lagunya kan. Oke. Sepakat Bapak Ibu ya? Oke, kalau sepakat kita lanjutkan. Ini kesepakatannya jadi 6 item ini dan sudah kita laksanakan 2. Berarti ada 4 lagi yang mari sama-sama kita laksanakan sampai dengan nanti selesai. Terakhir Pak ini relaksasi terakhir. Bukan konsumsi lah, relaksasi. Oh ada tambahannya relaksasi. Dan konsumsi. Konsumsi. Berarti yang ketujuh ini nanti relaksasi. Ini Pak Ini langsung
materinya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari materi yang budaya positif tadi. Ya, dari budaya positif yang ada 7 item. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma ini adalah bagaimana proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar atau bagaimana kita memandang suatu masalah pembelajaran antara yang sebelumnya dengan yang diharapkan nantinya setelah kita mengikuti acara kegiatan diseminasi ya, untuk paradigma perubahan belajar. Nih, bagian 1 paradigma perubahan belajar. Di sini ada beberapa item yang perlu kita pahami bersama. Yang dimaksud dengan stimulus respon inilah yang selama ini kita jalankan. Tapi mungkin saja dari kita atau Bapak Ibu selaku pengajar, pemangku pembelajaran di kelas masing-masing sudah melaksanakan yang ada teori kontrol, bisa jadi ya, saat kita pembelajaran. Tapi ini kita analisis bersama. Kita analisis bersama apakah kita memang sudah melaksanakan atau ada yang belum. Artinya kalau ada yang belum, ke depan diharapkan bisa melaksanakan ya. Tetapi semuanya nanti disesuaikan dengan kondisi kita ya, sesuai kondisi kita. Yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama, itu pandangan sebenarnya. Yang berikutnya kebutuhan itu berbeda. Artinya mungkin selama ini kita memandang semua murid itu sama aja perlunya. Tapi saat ini mungkin masing-masing murid itu berbeda. Yang bahkan nanti pada berikutnya ada namanya pembelajaran diferensiasi kan gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, yang semua orang melihat gambaran yang berbeda. Artinya pandangannya berbeda-beda masing-masing orang. Yang berikutnya mencoba mengubah gambar pandangan sama dengan kita. Artinya mindset atau pandangan murid tetap bikin sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol yang diharapkan itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Artinya di sini baik perilaku itu mengarah perilaku yang baik ataupun perilaku yang kurang baik, sebenarnya pandangannya dia memiliki tujuan tertentu, memiliki tujuan. Hanya saja mungkin tujuannya berbeda. Perilaku yang baik tujuannya apa? Yang kurang baik tujuannya apa? Contoh, oh siswa kalau sekolahnya ada pagarnya tuh, ada pagarnya misal, ya. Yang seharusnya ada pagarnya sih. Ya. Sekolah ada pagarnya, ada siswa loncat pagar saat masih jam pelajaran. Itu adalah sebenarnya kalau kita pandang memang perbuatan yang kurang baik. Tapi dengan pandangan kontrol itu dia punya tujuan. Apa tujuan dia? Oh dia pengen pulang cepat. Oh mungkin di rumah ada perlu apa? Itu pandangan yang baru sekarang, ya seperti itu. Sedangkan yang pandangannya adalah suatu kesalahan itu saja, tanpa memandang apa sih sebenarnya alasannya. Gitu. Apa sih alasannya? Orang lain bisa mengontrol saya, mengontrol kita, itu pandangan pada sistem respon yang selama ini kita lakukan. Artinya kita bisa kontrol setiap murid itu sesuai dengan kehendak kita. Itu pandangan yang ada. Sedang di sini hanya kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya orang yang sendiri bisa mengontrol. Ini mungkin sudah kita laksanakan juga. Dan seringkali saya tanya anak itu, saya hanya bisa melihat, mengawasi saat ada di sekolah, saat kelihatan, tapi begitu tidak kelihatan, maka siapa yang mengontrol? Dirimu sendiri yang bisa mengontrol apakah bisa melakukan yang baik atau yang tidak. Ini hubungannya dengan motivasi kesadaran di diri, ya, motivasi kesadaran diri. Karena kalau tidak ada kesadaran diri, maka ya tidak bisa. Ya. Baik itu kita sebagai pengajar, lebih lagi murid sebagai pembelajar. Ya. Kemudian yang berikutnya memaksakan ya, saat bujukan gagal. Karena saat kita ada gagal kita paksa harus. Sedang di sini kolaborasi, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Artinya anak kita ajak berdiskusi atau sesama guru kalau ada masalah kita ajak berdiskusi bagaimana solusi terbaik menyelesaikan permasalahan. Yang ini pada yang adalah berpikir menang kalah. Yang ini yang sering dibilang oleh guru BB kita win-win solution, gitu ya Pak Guru BB ya. Berpikir menang-menang, artinya sama-sama menang, tidak ada yang kalah. Yang sering saya dengar biasanya Pak Guru memberikan arahan win-win solution, gitu ya, menang-menang. Kalau dulu menang kalah, artinya oh siapa yang merasa lebih benar. Sekarang tidak, artinya oh tidak ada yang benar yang salah, tapi kita arahkan sama-sama untuk mencari sesuatu yang baik, sesuatu penyelesaian yang baik dari permasalahan yang ditemui saat proses pembelajaran maupun saat kita melaksanakan tugas.
Karena ini pada dasarnya budaya positif atau diskusi ini tidak hanya pada siswa tetapi juga pada kita sebagai pengajar, sebagai guru. Karena biar bagaimanapun siswa itu akan mencontoh atau melihat gurunya. Sebagaimana dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, di sana ada namanya asas pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Yang pertama itu ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi contoh. Yang kedua ing madya mangun ngarsa, di tengah memberikan semangat. Dan yang terakhir tutwuri handa yani, di belakang memberikan dorongan. Ini adalah asas pendidikan, ya, dasar pendidikan yang sangat sesuai dari masa lampau, masa lalu, masa sekarang, dan insya Allah sampai masa yang akan datang. Seperti itulah, tidak akan bisa berubah. Artinya namanya guru itu yang memberikan contoh. Murid bisa dia karena ada contoh dari guru dengan kolaborasi bersama tadi. Nah, kolaborasi bersama itu untuk perubahan paradigmanya. Makanya ini bukan hanya untuk murid, tapi kita juga sebagai guru atau pengajar ini harus menguasai dan melaksanakan juga. Yang pertama. Yang kedua tentang disiplin positif. Ini kadang-kadang yang saya juga selama ini berpikir, oh disiplin itu adalah aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban itu. Ibunya terdapat di koran dikit. Mati itu. Goyang lagi mobilnya. Ibunya. Ya. Nah, isinya nih. Jenis penyiaran. Baik, berdasarkan gangguan teknis Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Yang kedua tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin yang kita pahami selama ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah merdeka. Otomatis berarti kita perlu disiplin untuk meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita dalam melaksanakan tugas kita masing-masing sesuai tanggung jawabnya. Yang guru sebagai guru, yang murid sebagai murid, petani sebagai petani, pedagang dan seterusnya, sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya. Di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang kuat. Ya. Meskipun disiplin itu disiplin diri sendiri, ya, tapi sama saja. Karena kalau kita tidak bisa melakukan disiplin diri, disiplin diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Artinya peraturan, ya. Artinya ada orang yang mendisiplin kita. Kalau kita tidak disiplin, sedangkan self disiplin atau disiplin diri ini maksudnya adalah yang tadi saya katakan di awal, motivasi kesadaran diri. Itu disiplin diri. Artinya kita memaksa diri kita untuk berdisiplin, memaksa diri kita untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Contoh yang gampang saja, dalam kehidupan sehari-hari, ya alhamdulillah kita mayoritas muslim kan, semuanya muslim. Kita punya kewajiban sholat sehari semalam 5 waktu, ya, bisa subuh, zuhur, asar, maghrib, Islam, gitu kan? Kalau kata saya Islam itu bisa subuh, zuhur, asar, maghrib. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad, itu Islam. Itu bahasa saya kan. Nah, dalam sehari semalam 5 waktu itu dengan mendisiplinkan diri kita selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Kita selalu tidak meninggalkan sholat. Itu mendisiplinkan diri, mendisiplinkan diri dalam hal beragama. Nah, sekarang bagaimana konsep disiplin diri dalam pelaksanaan sholat ini kita implementasikan juga dalam kehidupan kita bertugas. Baik kita bertugas sebagai guru, mengajar di kelas, maupun berinteraksi dengan sesama rekan guru, rekan sejawat di sekolah, dan dengan sekolah lain. Self disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah kita memaksa diri kita dengan kuat untuk berdiri sendiri. Jika tidak bisa memaksa diri untuk berdiri sendiri, maka wajiblah penguasa untuk mendisiplinkan diri kita. Maksudnya orang yang punya kekuasaan, punya power, itu punya kewajiban mendisiplinkan. Kalau kita di sekolah, tentu murid-murid kita kalau tidak punya kesadaran dengan baik, oh kita mengarahkan.
Kita bapak ibu dan guru, kita tidak punya kesadaran diri. Oh, kepala sekolah mengarahkan ya, bukan membuat hasilnya, tidak. Tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa mengubah seseorang, ya. Mengarahkan bisa, mengubah tidak bisa. Ya. Saya bisa mengarahkan murid untuk bisa masuk tepat waktu, mengubah dia jadi tidak bisa. Nah, itu yang perlu kita sadari. Jadi ini menurut kajian Dewantara. Dan yang namanya manusia merdeka karena disiplin ada itu karena dia merdeka. Disiplin merdeka itu jawabannya nora mengepasin pamrih buat kosong mandiri prianggo. Itu merdeka itu bahasa saya ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya tidak lepas dari perhitungan, hanya lepas dari perintah merdeka itu, tapi bisa atau kuat untuk memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri berarti hubungannya dengan disiplin diri, hubungannya dengan motivasi kesadaran diri. Kita perintahkan diri kita, oh saya harus datang tepat waktu, oh saya hari ini harus mengajar, oh hari ini saya harus memasak misalnya. Itu mendisiplinkan diri, memerintah diri sendiri dengan kuat, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan bidang pekerjaannya, sesuai dengan bidang pekerjaannya. Itu yang namanya merdeka tadi. Ya. Pemikiran kajian antara ini sejalan atau salah dengan pandangan dari Dian Gosen ya, 2001 yang menyatakan disiplin itu artinya belajar. Ya, disiplin adalah belajar. Nah, jadi di sini ada perubahan paradigma berpikir kita. Kalau selama ini kita berpikir mungkin disiplin itu ya mematuhi segala peraturan yang ada. Ya, betulnya disiplin itu belajar. Ya. Artinya belajar untuk mengikuti, untuk membuat kesadaran diri yang berupa motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau masih ekstrinsik, ini sebenarnya menurut teori ini belum bisa disiplin. Kalau masih ekstrinsik, ya contoh yang gampang, kita melihat siswa kita sadari bersama, anak-anak bajunya tidak dirapikan. Lalu kita datang, wah sibuk merapikan baju, ayo rapikan bajunya. Itu belum bisa berdisiplin, karena dia belum belajar untuk mendisiplinkan diri atau belum punya motivasi kesadaran diri. Motivasi kesadaran dirinya belum muncul. Termasuk kita juga sebagai seorang pengajar atau guru, kalau disiplin atau belajar ini muncul pada diri kita, motivasi itu ada, maka dengan kesadaran diri kita akan melaksanakan juga sesuai dengan tanggung jawab kita, tanpa melihat, oh ini dinilai kepala sekolah tidak ya, oh ini dapat ini tidak ya. Tapi apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan, itu berdisiplin, ya, berdisiplin dengan baik. Itu tentang disiplin positif, yang mana sebenarnya disiplin positif ini di sekolah kita juga sudah beberapa yang kita lihat cukup baik. Ya. Contoh, kita tidak pernah lihat ada kepala sekolah kita mengajar kok. Ya. Nah, itu ada disiplin positif. Ya. Kalau tidak punya disiplin positif, tentu orang kepala sekolah tidak ada, tidak ada. Nggak usah ngajar, nggak usah ngajar. Nah, tapi kita kan punya, itu artinya disiplin positif sudah mulai terbentuk di sana. Ya. Jika kita melakukan hal ini pada siswa-siswa kita, bagaimana supaya siswa ini juga punya disiplin positif, motivasi kesadaran diri. Ya. Itu yang sangat penting. Saya selalu katakan itu pada setiap pertemuan dengan instruktur, bahwasanya dari semua rangkaian itu yang penting adalah motivasi kesadaran diri. Mau apapun materinya, apapun konsep disiplinnya, tanpa adanya motivasi kesadaran diri, maka tidak akan pernah jalan. Itu yang saya katakan dengan para instruktur ataupun fasilitator program guru penggerak. Berikutnya, dari disiplin positif tadi dan paradigma, nanti yang akan kita capai adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yang mana kalau kita di Indonesia, ya kita di Indonesia, atau kita di tapi tengah kan Indonesia juga Bu ya. Nah, itu kita saat ini untuk benar-benar membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini guru PKN yang lebih tahu ya, lebih pasnya nih, profil pelajar Pancasila. Ya.
di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari ada 6 item, ya. 6 item yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang tertentu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, bentuk dari beriman bertakwa ini kalau kita di kelas, ya biasanya kita kan berdoa, ya. Apalagi saat Anda membaca surah pendek, ya, membaca surah pendek, seperti nanti ada di sini. Kemudian lagi ada di sini berkebinekaan global. Ini beriman masih ada berakhlak mulia, ya. Berakhlak mulia ini sebenarnya bagian dari beriman bertakwa. Cuman lebih kalau beriman bertakwa itu pada urusan ketuhanan, ya. Kalau berakhlak mulia ini, nah kalau bahasanya Pak Tamliha ini hablum minallah wa hablum minannas. Ini bahasa Pak Tamliha. Kenapa kok yang bagian ini jenggotnya ada kuning-kuningnya ya? Gitu ya. Gitu. Itu untuk bagian satu, ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Karena akhlak mulia ini terdiri dari beberapa item lagi, ya. Ada akhlak beragama, ya. Ada akhlak terhadap diri sendiri, itu juga ada. Ya. Jangan berpikir Anda belum berakhlak dengan istri, ada. Saat kita merasa sudah terlalu lelah dengan satu pekerjaan, oh diri punya hak untuk istirahat. Kalau tidak diistirahatkan, apa yang terjadi? Nah, sebenarnya membahas perspektif lihat tahu ya. Akhlak pada diri sendiri. Yang ketiga adalah akhlak bermasyarakat. Ya, saat kita terjun masyarakat dengan lingkungan sekitar, itu ada berakhlak mulia. Yang keempat akhlak terhadap lingkungan. Ini juga penting. Akhlak terhadap lingkungan. Bagaimana kita menghargai lingkungan kita, keberlangsungan lingkungan kita untuk kehidupan yang masa akan datang. Kalau orang-orang yang tidak berakhlak dengan lingkungan, ya, ini tidak peduli mau nanti 5-10 tahun yang akan datang mau jadi seperti apa. Oh yang pasti saya sekarang jadi raja. Saya habiskan ini hasil bumi lingkungan saya. Itu berarti tidak punya berakhlak mulia terhadap lingkungan. Nah ini yang kita bentuk pada anak-anak. Ada akhlak mulia terhadap lingkungan. Bagaimana menghormati lingkungan. Bagaimana menjaga sistem ekosistem makhluk hidup dan sebagainya. Itu adalah bagian dari berakhlak mulia. Dan yang kelima itu adalah akhlak berbangsa dan bernegara. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kita menghormati dasar negara kita. Ya, bagaimana kita menjalankan aturan-aturan kenegaraan dengan baik. Yang kedua berkebinekaan global. Berkebinekaan global yang selama ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, itu Indonesia ya. Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetap satu dua. Itu selama ini yang kamu. Berkebinekaan global, kita bisa melihat bagaimana budaya dari bangsa lain untuk mempelajari, mengambil yang baik atau iktibarnya, gitu ya, pembelajaran yang baiknya kita bawa untuk mengisi kemerdekaan kita. Itu benar-benar global. Tapi tetap kita punya satu identitas diri yaitu Pancasila. Jangan lalu budaya-budaya dari bangsa asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dimasukkan juga, diserap juga. Tapi difilter dengan identitas diri kita. Jadi yang baik dari budaya bangsa lain silakan kita adopsi, kita gunakan di bangsa kita. Ya. Yang tidak bagus jangan diikut-ikutkan. Tetap dengan identitas kita sebagai orang Timur yang berpancasila. Yang ketiga bergotong royong, ini yang sudah sangat populer sekali. Jadi siswa ataupun kita ini bukan hanya belajar di lingkungan sekolah, tapi juga belajar di masyarakat. Di sekolah juga kadang dia bergotong royong untuk membersihkan sampah sama-sama, ya. Itu juga bergotong royong, membersihkan kelas bersama. Gotong royong juga yang diajarkan. Atau juga kalau dalam lingkungan kemasyarakatan misalnya membantu orang acara pengantinan, kalau kita di sini kan, itu juga bentuk pembelajaran gotong royong. Jadi tidak harus di sekolah saja kok belajar. Ya. Di masyarakat juga banyak pembelajaran yang bisa dipelajari oleh anak-anak didik kita, oleh peserta didik kita, termasuk oleh kita. Itu gotong royong. Yang keempat mandiri. Nah, mandiri ini sangat berhubungan sekali dengan motivasi tadi. Ya. Jadi mandiri ini yang dimaksud di sana ini tanpa disuruh,
tanpa dikomando, tanpa diperintah, tanpa dipaksa, punya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan diri. Kalau siswa itu, oh dia rajin belajar. Ya. Kalau guru, nah ini Pak Isnani yang nyambung. Bagaimana? Setuju Bapak Ibu? Kalau siswa belajar, kalau guru, gimana Pak Isnani? Mengajar, tanpa diperintah, tanpa dipaksa. Makanya saya juga selalu katakan, bahkan saat Mas Pak ini juga saya bilang, oh SMP 1 mantap. Belajar terus, mengajar terus. Tidak ada yang mengajar, tidak ada mengajar terus. Cuma ada belakangnya Pak apa? Jika berminat. Ya iyalah kalau nggak berminat, bagaimana mau ngajar gitu ya. Tapi betul kata Besna itu. Kalau siswa belajar, artinya mandiri itu tanpa diperintah sudah punya kesadaran diri. Sebagai siswa, oh tidak hanya di sekolah belajar, pulang ke rumah dia buka buku lagi, dipelajari lagi. Tidak buka buku, dia implementasikan apa yang didapat di sekolah. Ya, bagaimana pembelajaran dia implementasikan di dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakatnya itu juga belajar mandirinya. Berikutnya bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah cara untuk mencari solusi dari setiap permasalahan. Artinya orang yang berpikir kritis atau anak-anak didik kita yang punya pemikiran kritis, oh tidak usah khawatir dengan hidupnya. Yang dia punya pemikiran kritis, kita arahkan sana, tidak usah khawatir dengan hidupnya, meskipun dia tidak pegawai negeri, bukan pengusaha. Karena orang yang bernalar dengan kritis itu akan bisa menciptakan sesuatu yang baru. Berpikir kritis, ada banyak hal untuk menyelesaikan permasalahan. Itu berpikir kritis. Saat menemui satu permasalahan, banyak solusi yang dia pikirkan, banyak solusi yang ditawarkan. Artinya menemukan satu solusi terbaik. Itu berpikir kritis. Apalagi yang ke-6, kreatif. Ini lebih mantap lagi, sudah berpikir kritis, kreatif lagi. Karena kreatif ini secara bahasa adalah menemukan inovasi atau gagasan baru yang orisinil. Gagasan baru yang memang adalah idenya dia, itu kreatif. Ya, gagasan baru yang memang idenya dia, kreatif. Atau mungkin sudah ada, tapi diinovasi lagi, itu juga kreatif. Dan orang-orang kreatif itu kalau biasa, dia lihat batu, kalau kita mungkin kalau nggak ada batu, untuk apa batu? Dan gunanya kok, ya? Dan gunanya kita apa batu? Orang yang kreatif tidak begitu. Dia lihat batu mungkin, oh ini batu bagus nih, bisa digosok jadi batu akik nanti pakai atau ada. Kreatif. Oh bisa saya bikin asbak, kreatif juga. Sehingga tidak usah khawatir dengan hidupnya, dia bisa menghasilkan, dia bisa mempertahankan hidup dengan kreatifan berpikirnya. Nah, itu kalau kita bisa menanamkan kreatif tadi pada diri anak didik kita. Makanya yang perlu kita capai pada profil pelajar Pancasila termasuk kreatif tadi. Atau contoh kalau kita lihat sekarang itu, misalnya ide yang sudah ada tapi kita modifikasi. Rempeyek, tahu rempeyek itu ya? Tahu ya? Bapak tahu rempeyek ya? Yang biasa untuk temannya makan itu, ya? Kalau yang selama ini kita lihat mungkin, oh itu isinya apa biasanya? Kacang tanah isinya. Kacang tanah yang mungkin di blender lah atau dibelah-belah lah ya. Itu rempeyek kan? Lalu dengan lain itu mungkin kita berpikir orang yang kreatif, wah ini kalau saya bikin dengan udang yang kering itu yang kecil-kecil mungkin rasanya akan sedikit beda. Ya, mungkin sedikit beda rasanya. Nah, itu juga kreatif. Padahal sudah ada itu sebenarnya. Barang itu sudah ada. Kita sering lihat, tapi dimodifikasi lagi. Dengan menciptakan modifikasi tadi, oh dibikinlah rempeyek dengan udang kering yang kecil-kecil, mungkin begitu dipasarkan lebih laku. Atau akan menjadi lebih sukses daripada ini, atau sama-sama bisa jalan. Nah, itu namanya kreatif. Makanya tidak usah khawatir. Anak-anak yang punya kreativitas tinggi ini, dia tidak memerlukan orang lain untuk bertahan hidup. Nah, ya. Yang ketiga, mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, ini sangat penting. Baik nanti kita sampaikan ke anak didik kita di kelas. Lebih-lebih juga kita sebagai orang-orang tua, sebagai guru, sebagai pemangku kepentingan kependidikan. Ya. Menurut dari dosen yang dalam bukunya Research Psikologi
itu ada 3 motivasi. Ini yang satunya kemarin sebenarnya sudah saya sebutkan saat kita pertemuan bersama Pak Ustadz Ambia ya, saat di hati. Motivasi yang pertama dalam diri setiap manusia itu tentu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam melakukan sesuatu ada motivasi itu dalam diri kita. Disadari atau tidak ada. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Anda kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, kalau saya tidak mengajar nanti jadi guru kepala sekolah. Oh, kalau saya tidak datang pagi ini nanti dipanggil. Dipanggil udah enak dong. Ya? Malu dengan rekan sejawat misalnya. Itu motivasi pertama, menghindari ketidaknyamanan. Makanya ini adalah dikatakan tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Ya? Karena biasanya ini untuk menghindari ketidaknyamanan yang muncul bermula dari secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Ya, ketidaknyamanan karena tidak ada kebutuhan. Ini menghindari ketidaknyamanan baik fisik, psikologis maupun tidak ada kebutuhan. Sama kalau anak-anak tadi mungkin melakukan sesuatu, Pak. Ini saya kalau tidak rapikan baju nanti disuruh oleh Pak Edi push up nih. Nah, itu secara fisik ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan itu maka dia rapikan baju. Misalnya. Oh, kalau saya tidak kerjakan PR, ya, saya tidak kerjakan PR, ini nanti saya akan diberikan hukuman misalnya mengerjakan lagi sampai berkali-kali misalnya. Ini dia kerjakan adalah karena menghindari ketidaknyamanan. Oh, saya kalau tidak ikut sholat zuhur berjamaah, nanti saya disuruh sholat di tengah lapangan misalnya. Misalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi tingkat pertama. Dan disadari tidak setiap kita punya ya motivasi itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tingkat yang kedua. Ya. Motivasi yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Tingkat kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saat kita melakukan sesuatu, ya, perilaku yang diharapkan dari kita adalah mendapatkan imbalan, mendapatkan sesuatu lah kita, atau bahasanya Pak Namliha mungkin kurang ikhlasnya gitu Pak ya, mungkin loh ya. Artinya saat melakukan sesuatu ada imbalannya, kalau tidak ada imbalannya tidak dilaksanakan. Lakukan sesuatu ada imbalannya, kalau tidak dilaksanakan. Itu adalah motivasi yang kedua, mengenai imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang diharapkan. Ada mengatakan satu imbalan saat berperilaku baik, berperilaku tertentu ya. Saya hari ini mau pulang sampai jam 2 sesuai waktu yang ada. Dengan tujuan supaya nanti kan saya tidak teman-teman, wah ini guru hebat nih pulang sampai siang. Wah hebat, ada pujian. Ada pujian yang diharapkan. Ya. Atau imbalan berupa harta misalnya. Itu sama. Artinya motivasi tingkat kedua. Dan motivasi yang tingkat ketiga, tingkat yang paling bagus, paling tinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi tingkat ketiga yang seyogianya kita miliki dan kita ajarkan, kita untuk anak didik kita. Ini yang lebih mengarah tadi sesuai dari yang pertama tadi, yaitu yang saya bilang motivasi kesadaran diri. Ya, motivasi kesadaran diri. Karena pada motivasi ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, kan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Bukan apa yang saya dapatkan. Kalau pada motivasi kedua ini, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, itu motivasi kedua. Ya. Apa yang saya dapatkan kalau saya melakukannya? Itu motivasi kedua. Tapi yang motivasi ketiga, ini menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan pada diri sendiri yang kita inginkan mendapat nilai seperti apa buat kitanya. Ya? Tanpa memperdulikan apakah kita ini dapat imbalan, apakah dapat pujian, tidak ada itu. Tapi kita memang ingin menjadi dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya baik. Ya? Yang kita percaya baik, itu motivasi yang ketiga ini. Makanya mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini bagus tersebut. Ya. Contoh yang gampang. Oh, kita melihat
Pak, kalau kita di sini Kalimantan Selatan, apalagi Kabupaten Kapil, kan ini syiar agama luar biasa. Ya. Kita melihat orang-orang yang punya kemampuan dalam bidang agama bagus, atau kayak bang ustadz gitu ya, Pak Guru Pak. Ini kan luar biasa amalannya, luar biasa tuh. Lalu kita, wah bagus nih, saya ingin jadi seperti itu. Tanpa ada yang menyuruh atau ada imbalannya, tidak ada. Tapi ingin mengikuti menjadi seperti itu. Itu adalah motivasi dari dalam diri. Lalu kita berusaha motivasi dari dalam diri kita tanpa ada yang menyuruh. Tapi kalau disuruh tidak lagi. Berarti itu menjadi motivasi kedua. Apalagi kalau diancam menjadi motivasi nomor 1. Ya, misalnya soalnya, ya kalau di rumah itu, ya, kalau saya di rumah dengan anak saya, dengan istri saya, ya, itu selalu kalau di awalnya memang tidak bisa kita langsung ke sini ya. Kalau saya bisa terjadi, saya mendidik anak saya itu. Kalau langsung ke sini, ya jelas tidak bisa, namanya juga anak-anak. Ya. Tapi diawali dulu, ayo kita sama-sama sholat berjamaah ya. Ayo kita sama-sama ngaji ya. Sama-sama. Tapi pada tingkat berikutnya, saat kita pesankan, oh kalau habis maghrib ngaji ya, meskipun ada atau tidak ada bapak di rumah ngaji ya, maka ini menjadi satu kebiasaan yang nantinya akan menjadi motivasi tingkat ketiga. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi satu kebiasaan dia. Oh kalau habis sholat maghrib saya harus ngaji. Pembiasaan yang kita lakukan. Nah seperti itu. Kita berharap nantinya akan muncullah motivasi tingkat ketiga. Ya, tingkat ketiga. Itu yang kita harapkan. Tapi yang kemarin saya katakan, oh kalau dalam zikir mungkin yang saya bilang zikir tanpa huruf, tanpa suara gitu katanya ya. Itu yang saya bilang kemarin. Artinya motivasi tingkat ketiga. Ini atau dalam agama ini ikhlasnya luar biasa. Ya, ikhlas gitu dalam agamanya. Ada tanpa mengharapkan imbalan, tanpa tahu ada hukumannya, tapi ikhlas melakukan sesuatu. Toh sebenarnya dalam agama kita juga begitu. Kita melakukan sesuatu itu adalah dituntut untuk ikhlas lillahi ta'ala sebenarnya. Usolli sunatal fardhu. Nah, itu misalnya ya, pernyataan lillahi ta'ala. Ikhlas. Dan ikhlas itu memang mungkin tataran ilmu yang susah juga dicapai. Begitu ya Pak Tanda ya? Susah juga ya. Karena yang namanya ikhlas itu kalau menurut saya macam, mohon maaf tanda petik, kita buang hajat di sungai, nggak mikirin lagi kemana itu hilang, itu ikhlas, nggak mikirin, ikhlas. Sama juga sebenarnya kita beramal suruh ikhlas, tetapi langsung sana nggak bisa. Makanya mendorong pada, oh saya mau dapat ganjaran pahala, itu motivasinya ya. Tapi pada motivasi tingkat ketiga ini kita melakukan sesuatu itu ikhlas sesuai dengan nilai yang kita yakini. Ini motivasi yang paling tinggi. Atau kalau kita bisa sederhanakan, ini namanya yang disebut tadi motivasi kesadaran diri. Artinya kesadaran dalam diri kita untuk melaksanakan sesuatu sesuai tanggung jawab kita. Yang keempat, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang setiap manusia memerlukan ini. Ya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya. Bahasanya murah gitu ya, survival dulu ya. Ya, survival, bertahan hidup, berjuang gitu ya. Survival. Termasuk di dalam sini yang biasanya kita sebut kebutuhan dengan sandang, pangan, papan untuk mempertahankan kehidupan. Ya, bagaimana kebutuhan primer bahasa kajian, bahasa IPS-nya Pak ya. Kebutuhan primer lah itu kebutuhan survival. Kebutuhan berkembang biak, mengembangkan diri supaya ada keturunan dan sebagainya, ya mata melihat ya. Nah, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup Pak. Karena nanti punah naik gitu. Ya, karena nanti punah. Makanya supaya jangan punah, anak-anak saya itu saya beri nama Kusworo belakangnya, jadi tidak punah nantinya. Ya, baik Ganes anaknya Kusworo. Nah, belakangnya lagi Kusworo lagi. Nah, jadi kalau sayanya sudah meninggal, ada Kusworo baru. Tambeha. Ya misalnya kan Tiara Puji Lestari Tambeha. Misalnya kan misal aja. Misal.
Tapi saya tidak mendoakan Pak ya. Saya tidak mendoakan. Soalnya ini terbimbing. Saran untuk sampai sini harus dengan saya. Ada yang kalah. Oke. Gerakannya. Ini kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Survival. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang atau diterima. Nah ini ya, love and belonging. Nah, katanya Pak Rijal tidak ada sih Pak Rijalnya. Iya Pak Rijal. Love and belonging, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Artinya pada satu komunitas, satu tempat, baik itu kita di keluarga, di masyarakat, atau di lingkungan pekerjaan, kita memerlukan akan kasih sayang dan merasa diterima. Ya, contoh, ya, saya di sini mungkin suku berbeda dengan Bapak Ibu, tapi saya merasa, oh Bapak Ibu menerima saya dengan baik, ya, berinteraksi dengan saya dengan baik. Nah itu kebutuhan saya akan kasih sayang dan terima dalam lingkungan SMP Satria, saya rasakan. Kalau ini tidak, tentu saya akan merasa dijauhi, dan kalau bahasa sekarang galau gitu ya. Nah, nggak enak saya juga di situ. Orang-orangnya nggak menerima saya. Ah, ngapain kamu kesini? Lu kan orang Jawa misalnya. Gitu. Tapi itu tidak. Dan itu kebutuhan yang kedua, love and belonging. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan atau power. Power syndrome. Power atau penguasaan dan pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Hanya apa yang kita miliki, kita merasa oh diakui orang lain, ya, diakui kemampuan kita miliki, ya, diakui oh Pak Jainal ini punya power menyanyikan lagu Kamban Bang, oh Kamban Hijau bisa juga, ya disebut gitu, power, ya, power, ya, oh Pak Jainal sudah the big picture, misalnya kan. Oh, saya mah tingkat kedua Pak. Itu adalah kebutuhan akan pengakuan kemampuan kita. Bukan. Yang keempat kebebasan, freedom, ya, kebebasan menentukan pilihan. Ini bagaimana kita bebas tanpa diintimidasi oleh pihak lain untuk menentukan pilihan kita lakukan, ya, tanpa diintimidasi oleh pihak lain, ya. Termasuk Bapak Ibu saya yakin bertugas di sini memilih menjadi PNS atau ASN, memilih menjadi guru atau petugas tidak tetap di sini, tugas tidak tetap adalah pilihan Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang memaksa. Ayo. Ya. Kan pilihan sendiri. Mendaftar di sini pilihan sendiri. Ini kalau di Parijanya mau orang mana juga mendaftar tapi pilihan sendiri. Jadi resiko dari sebuah keputusan itu ada di sini. Ada, iya aja. Itu pilihan Gurami juga. Nah, itu pilihan Gurami. Freedom, kebebasan untuk memilih, ya, harus memilih. Dan ini bagi kita ataupun bagi anak-anak sama, ya. Karena pada dasarnya kita kan nanti adalah anak-anak yang merdeka, ya. Merdeka artinya di situ dia bebas menentukan pilihannya dalam koridor pendidikan guru. Karena ini pada dasarnya kebutuhan manusia, termasuk murid, termasuk kita sebagai guru, sebagai manusia. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan rasa senang atau fun, ya, fun, gitu ya, happy lah, happy, senang, happy, ya. Kita sadari bahwa ini sangat diperlukan, kebutuhan akan kesenangan atau merasa senang, merasa happy, ya. Yang minggu liburan, misalnya, bermasyarakat, ya, bermasyarakat. Bukan kebutuhan juga, harusnya memang merasa senang selama tidak mengganggu kewajibannya. Nah, ya. Tapi kalau sudah mengganggu kewajiban itu salah. Ya, begitu kan? Nah, begitu, ya. Libur, oh senang dong libur. Saya juga sama senang libur. Libur ya, kita pulang libur ya. Liburnya hari apa? Hari Senin, hari Sabtu udah pulang, misalnya ya. Bisa, kan bisa aja. Ya, misalnya begitu. Itulah fun gitu ya. Tapi itu di saat itu kebutuhan akan kesenangan, ya, kebutuhan kesenangan, fun tadi. Mungkin seseorang berbeda dengan orang lain bukan kesenangannya, ya.
yang satu mungkin senangnya jalan-jalan. Ya. Jangan aku lah. Oh tidak, jalan-jalan, bukan pakai enak. Bukan dari mobil. Jalan. Jalan. Tapi kalau macam saya mungkin ikut dulu. Saya lebih senang. Ada gambarnya. Ada gambarnya. Nah itu gambarnya siapa itu? Main gini kalau Karena memang beda. main gini kalau ibunya banyak lanjut. Beda orang, beda kesenangannya. Ya, kan begitu. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang, ya, yang muda-muda atau mungkin juga ada yang setengah muda gitu, hobi sekali dengan yang namanya laptop, gadget gitu ya. Hobi satu hari full. Nah itu kuat sekali, ya. Artinya kuat satu hari full, kuat. Ya. Tapi beda dengan saya. Saya untuk ini kuat satu hari full, ayo. Tapi di situ tidak. Nah, kan beda kesenangan. Memang beda, gitu ya. Memang beda. Jadi kebutuhan dan kesenangan perempuan itu memang sangat diperlukan juga. Nah ini memang kebutuhan dasar manusia. Dan manusia termasuk kita guru, murid juga. Makanya kita harus memikirkan saat kita membelajarkan kepada murid, memang kebutuhan dasar ini memang diperlukan oleh murid. Jika dia butuh bertahan hidup, artinya punya seragam dan sebagainya, dia butuh akan kasih sayang dan diterima. Makanya kadang kalau ada kasus anak dijahili temannya, itu akan menangis dan sebagainya, karena merasa tidak ada love and belongingnya. Nantinya. Yang ketiga, untuk kemampuan, ya, area yang dia miliki satu dengan yang berbeda, tapi butuh kemampuan. Mungkin satu murid dia cerdas pada bidang tertentu, atau mungkin dia dalam pembelajaran secara umum materi pelajaran dia tidak begitu menguasai, tapi di bidang lain. Oh, mungkin dia rajin membantu guru. Oh, mungkin dia saat upacara bisa melaksanakan dengan baik. Ada kemampuannya di situ, ya. Ada kemampuannya. Dan pernah pengalaman, Pak Tamel masih ingat ceritanya, Teguh Dahlia. Saat kita punya murid yang lumayan bandel, ya, lumayan bandel. Atau Pak Islam mungkin masih ingat, ya. Anak terjadi loh dari sana muda, lumayan bandel. Oh, kan ada pengalaman dalam seluruh bidang materi pelajaran. Mungkin dia tidak punya pemahaman yang baik, tapi satu waktu saat terjadi sepeda motor rusak atau dia, itu begitu saya arahkan untuk memperbaiki, dia bisa. Oh berarti dia punya bakat di situ sebenarnya. Nah ini harus kita sadari, mungkin manfaatnya di sana. Dan dengan makanya itu kalau dia kreatif sesuai berpelajar Pancasila, tidak usah khawatir dengan hidupnya. Mungkin untuk menjadi pegawai perusahaan dia tidak bisa. Mungkin untuk menjadi PNS dia jauh. Tapi untuk menjadi pengusaha di bidang itu mungkin kesalahan jalannya. Sehingga kita tidak bisa menjustis setiap siswa. Oh, ini banyak pintar. Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Ada setiap murid punya perbedaan, diferensiasi kemampuannya masing-masing. Itu sesuai dengan stimulus respon atau tadi teori kontrol di bagian pertama. Itu Bapak Ibu ya, untuk bagian keempat, mulai dari yang pertama tadi, yaitu tentang perubahan paradigma, belajar, kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku, yang ada 3 hal tadi, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Silakan, ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Kusworo SPD atas paparan materi yang telah disampaikan. Dan begitu menarik, sungguh luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Dari paparan materi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah, dapat kita ambil beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar yang terdiri dari 1. Stimulus respon, yang kedua, teori kontrol, dan yang kedua ada disiplin positif, dan yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir ada kebutuhan dasar pada manusia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini saatnya kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab.
Saya persilahkan untuk 3 orang penanya. Kepada Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya silahkan acungkan tangan dan tolong sebutkan nama. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sambil mungkin mencermati ulang apa yang perlu kita bahas bersama. Ini ada beberapa video tentang pembelajaran ataupun budaya positif yang sebenarnya ini sudah terjadi di sekolah kita. Ini video bagaimana siswa yang berdoa sebelum belajar membaca surah-surah pendek. Silahkan sambil yang mau ditanyakan. Silakan. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi, calon guru berhak, tentang kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, atau dengan bahasa sederhananya penyebaran informasi mengenai budaya positif, terutama yang dikaitkan dengan aktivitas di sekolah. Saya tadi menyimak ada satu hal yang sebenarnya ini pernah juga saya diskusikan dengan siswa. Kebetulan pada waktu itu berkaitan dengan masalah lingkungan, kelestarian lingkungan hidup. Tadi dari slide yang saya lihat ada mengenai berakhlak positif. Dalam hal ini kan salah satunya kita berakhlak positif terhadap lingkungan. Jadi ketika ini pengalaman saya pribadi lah, ketika saya menjelaskan tentang kerusakan lingkungan, saya mencoba melihat realita yang ada di daerah kita, dan anak-anak juga tahu itu. Anak-anak tahu, bahkan kami sempat terjadi diskusi di kelas. Jadi kata anak-anak, di satu sisi kita membicarakan sesuatu yang ideal, bagaimana kita menjaga lingkungan, atau dengan kata lain berakhlak positif terhadap lingkungan. Tapi di satu sisi kita juga melihat realita yang sangat miris, bagaimana bekas lubang-lubang tambang yang jelas kenyataannya seperti itu. Bagaimana secara visual anak pada melihat aktivitas tambang yang mengganggu kesehatan dan sebagainya. Mungkin kita sebagai pendidik gampang aja, anak-anak itu contoh yang tidak baik, itu pasti kita kembalikan ke situ. Tapi di satu sisi, maaf, realitanya seperti itu. Secara teori kita gampang menjelaskan bahwa lingkungan yang baik itu adalah seperti ini, bahwa segala sesuatu kalau pasca tambang itu harusnya seperti ini. Itu secara teori. Tapi kenyataan di lapangan yang kita lihat, yang anak-anak kita lihat, berlawanan dengan konsep positif dan akhlak mulia terhadap lingkungan. Nah, ini saya minta pendapat Pak Edi selaku calon guru penggerak mengenai masalah ini. Kenyataan realita lingkungan kita ini, terutama kalau ada anak didik kita yang berpikir kritis. Itu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pada dulu pada kawannya. Karena katanya guru Bisa disebut namanya. itu tentang ya tadi ada tentang siswa dan salah satunya itu kreatif ya. Saya kira ini bukan
pertanyaan, tetapi ini bagaimana kita menumbuhkan kontrol daripada kreatifan siswa ini. Dari ada kreatif, jadi ada bagaimana itu kreatif. Nah, ternyata kreatif ini tidak selamanya positif, Pak. Tidak selamanya positif karena misalnya ketika siswa ini menguasai sesuatu, masih membuat video, ternyata mereka seperti pada tahun-tahun yang terdahulu sekali, ada siswa yang membuat video dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak pantas. Nah, saya kira ini bagaimana, pertanyaannya bagaimana menumbuhkan sifat kontrol dari anak-anak ini, menumbuhkan kontrol untuk anak-anak yang mereka itu akan yang mereka itu nantinya kreatif dalam segala hal. Jadi saya kira kreatifan itu perlu suatu kontrol. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya satu lagi, Mas Beni. Ini ada kebutuhan dasar manusia yang di sana itu ada 5. Saya kira ada perlu penambahan itu, kebutuhan akan rasa aman. Saya itu tidak melihat di sana ada kebutuhan rasa aman atau dimasukkan ke dalam yang mana, karena kebutuhan kita rasa aman ini sangat penting. Kalau kita kaya, gagah, punya uang, tapi tidak ada rasa aman, saya kira kebutuhan kita tidak terpenuhi rasa bahagia kita itu. Saya punya istri cantik, tiba-tiba kita rasa tidak aman, dijual ke Pak Jenam, kan rasa tidak aman. Bisa kita berkawan. Ya, atau kita itu makan tidak akan merasa nyaman kalau tidak akan kita dapat menikmati makanan kalau rasa aman itu tidak ada. Nah, saya kira saya ingin mempertanyakan di mana memasukkan rasa aman ini di dalam kebutuhan dasar manusia. Ini itu. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Jati. Terima kasih atas kesempatannya kepada materi kita ini. Pada materi 3 tadi disebutkan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia yang tentu saja materi yang disampaikan berkaitan dengan motivasi siswa untuk belajar. Pada prinsip pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya jika saya artikan sendiri berarti siswa itu memilih belajar atau mengerjakan sesuatu yang diminta oleh guru saat belajar karena dia takut akan diberikan hukuman tanpa memandang prinsip lainnya. Karena itu dia mengerjakan PR misalnya karena dia takut dihukum. Apakah masih relevan dengan kurikulum yang sekarang, istilahnya merdeka mengajar, kemudian dengan istilah ramah anak? Apakah prinsip motivasi pertama itu menurut Bapak masih bisa diterapkan di pembelajaran sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Saya persilahkan kepada Bapak Didi untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, menarik sekali menyimak dari beberapa tanggapan dan pertanyaan rekan-rekan tadi. Bosnya ada tentang kerusakan lingkungan ya, Pak Jenal, kemudian bagaimana menemukan kontrol tentang kreativitas siswa, beregalisasi kontrol, dan di mana sih kebutuhan rasa aman itu ada. Dan yang ketiga tadi adalah apakah motivasi tingkat pertama, Bu ya? Ya, prinsip tingkat pertama itu
masa depan bisa dijalankan untuk pada masa sekarang ini. Nah, oke. Menanggapi mengenai berakhlak mulia, yang salah satu item bagiannya adalah akhlak terhadap lingkungan tadi. Menurut pandangan saya, memang seperti halnya saya katakan tadi, murid ini sifatnya melihat, kemudian menerapkan prinsip-prinsip yang dia lihat itu pada pembelajarannya. Akan tetapi, kalau dihubungkan dengan daerah kita yang kerusakan lingkungannya berbeda, wow, gitu ya. Kita sebagai guru, kita sebagai praktisi pendidikan dalam batas ini untuk sekolah, memang kita hanya bisa mengarahkan, memberikan arahan, oh itu tidak bagus, secara teori gampang bagaimana ya, itu tidak benar. Tapi secara praktek mungkin kita bisa ajak anak ini untuk menanam pohon, kita ajak anak ini untuk melestarikan lingkungan sekolah, praktek di sekolah. Mengenai pandangan tentang kerusakan alam di lingkungan kita yang luar biasa, ini karena daerah kita adalah daerah tambang batu bara, tentu ini berkaitan dengan para pemangku kebijakan terkait. Tidak bisa kita sebagai praktisi pendidikan serta merta untuk membuat ini berhenti, tidak bisa. Kita membentuk generasi yang mencintai lingkungan dengan harapan ke depan tidak ada lagi perusak lingkungan, itu harapan kita. Tetapi untuk kerusakan lingkungan yang terjadi ini adalah berhubungan dengan para pemangku kepentingan, baik itu dinas pertambangan sampai dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini saling terkait. Kita sebagai praktisi pendidikan, guru bisa mengarahkan siswa dan hanya bisa untuk menyampaikan kepada mereka para pemangku kepentingan bahwasanya kerusakan lingkungan ini sudah menjalar luas. Dan hal ini juga berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh dinas lingkungan hidup sebenarnya. Ya, kalau dibilang sekolah adiwiyata dan sebagainya, ya kita mengajarkan itu. Memang berbanding terbalik dengan yang mereka lakukan. Makanya ini sebenarnya bagaimana para pemangku kepentingan yang memiliki power di situ untuk bisa membatasi atau bisa mengarahkan hal ini. Kita sebagai praktisi pendidikan ya bisa mengarahkan siswanya. Kita berusaha membentuk anak-anak yang cinta lingkungan, yang peduli terhadap lingkungan. Meskipun sulit kalau kita mengarahkan dengan pandangan atau keseharian yang mereka lihat itu rusak, kita memang sulit, memang sulit. Itu tangan kita. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Sehingga menurut saya kita harus tetap mengarahkan anak-anak untuk berakhlak mulia terhadap lingkungan, bagaimana keberlangsungan lingkungan, sambil terus pada setiap kesempatan kalau kita ada kesempatan kita sampaikan tentang itu kepada pihak yang terkait. Dan saya secara pribadi pernah menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Pendopo Balai Hitam waktu itu ya. Dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak bisa memberikan jawaban yang menggembirakan. Saya tidak tahu apa alasannya. Yang pasti jawaban kepada yang pertama. Yang kedua, kata kita melihat tadi, memang betul kreativitas itu kadang arahnya negatif. Tergantung siapa yang berkreatif. Ya. Ada juga Pak, ada beberapa masa yang lalu di kelas 7 itu kreatif juga, bikin paving dari apa itu namanya kepala bola pun kan, diberi kapas, lalu dipanggang dengan korek, lalu asapnya diisap, paving dari kepala bola pun itu kreatif juga, tapi negatif. Karena tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Tentu mengarahkannya ini bukan hanya kita. Sejak pendidikan yang paling awal itu di rumah, di keluarga, ya, itu sudah diarahkan bagaimana membackup atau membekali anak-anak didik ini dengan pengetahuan dasar agama, dengan pengetahuan dasar sopan santun, dengan pengetahuan dasar etik yang baik, sehingga saat bertemu dengan hal-hal yang kurang bagus, ya mungkin kreativitas negatif itu ada, tapi persentasenya akan mengecil. Jadi itu, ya. Artinya backup dari keluarga dan kita selaku guru diperlukan di sana, ya, untuk mengarahkan anak-anak ini memperkecil kreativitas di bidang negatif, kalau perlu dihilangkan.
Tapi saya kira tidak bisa itu. Ya. Karena kata lagu juga begitu. Kemaksiatan akan tetap ada selama kan gitu ya. Gitu. Selama setan masih ada. Nah. Sedangkan kebutuhan dengan rasa aman, Pak, itu sebenarnya sudah termaktub di sini pada freedom, kebebasan. Seperti halnya cuma ada freedom of fear, kan? Kebebasan dari rasa takut. Ya. Jadi tidak ada intimidasi di sana. Itu sudah termaktub di dalam kemaktuban dasar. Dan yang ketiga, mengenai pertanyaan Bu Haifah Ardiati tentang motivasi tingkat pertama, apakah masih sesuai dengan masa sekarang? Ya. Tentu sebenarnya kita harapkan motivasi tingkat ketiga itu yang muncul pada setiap masa, baik masa lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Tingkat ketiga yaitu adalah yang kalau saya rasa motivasi kesadaran diri, baik dari siswa ataupun dari guru. Tetapi kalau kita berkaca dari apa yang ada pada saat ini, yang dihubungkan dengan merdeka belajar dan sebagainya, guru menghamba murid dan sebagainya, untuk motivasi tingkat pertama yang dibilang hukuman, kalau secara materi saya bisa katakan memang tidak sesuai secara materi loh ya. Dan ini juga saya sampaikan dengan instruktur belum benar. Secara materi ya, tetapi secara praktek tidak bisa. Tergantung di mana kondisi sekolahnya, bagaimana kultur masyarakatnya, bagaimana lingkungannya. Tidak bisa kita serta-merta mengatakan tidak. Tapi kalau secara materi berhubungan dengan merdeka mengajar, merdeka belajar, berhubungan dengan bagaimana motivasi dilakukan, iya, seharusnya tidak. Tapi kembali lagi bagaimana lingkungan siswa itu dididik. Makanya ada dikatakan kita mendidik siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya bagaimana kodrat alam itu berhubungan dengan lingkungan, makanya alam yang berbentuk alam sekitar, di lingkungan kita masuk. Ya. Kodrat zaman juga begitu. Jadi seperti itu. Kalau sesuai dengan materi yang ada, jelas itu tidak berlaku, tidak sesuai dengan kemerdekaan murid dalam belajar dan sebagainya. Tapi dalam praktek kita melaksanakan, tentu kita melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Kodrat alamnya itu bagaimana, ya, lingkungannya yang kayak apa. Tentu tidak bisa semua dipandang sama. Tetapi bagaimanapun kondisi lingkungannya, kita berharap akan meningkat menjadi motivasi tingkat ketiga, yaitu memiliki kesadaran diri. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk beberapa pertanyaan yang disampaikan. Ini beberapa yang budaya positif juga sebenarnya sudah terjadi di sekolah kita, seperti anak bersalaman pulang sekolah. Nah, ya, ini sudah ada. Artinya hal-hal macam ini memang bagus, ya, terjadi juga di sekolah kita. Seperti tadi ada berdoa sebelum belajar. Ya. Ini hal-hal yang bagus yang perlu kita melihat budaya positifnya, budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan saya yakin ini Bapak Ibu juga sudah melakukannya. Budaya-budaya positif seperti ini saya kira perlu ditingkatkan juga, ya. Atau saat salaman seperti saat pulang sekolah di kelas. Ini juga budaya positif yang perlu kita kembangkan juga di sekolah kita. Artinya di situ anak-anak ini bersalaman dengan guru saat selesai belajar dan pulang sekolah. Ini budaya-budaya yang sudah ada di tempat kita, termasuk saat upacara bendera dan kartu dan sebagainya. Ya. Itu beberapa budaya positif. Tadi ada berdoa sebelum belajar, ya. Ada yang bersalaman dengan guru, ya. Atau anak-anak ini ada juga dia membersihkan sampah, ya. Memberikan sampah bersama. Ini juga hal yang bagus untuk pembelajaran, termasuk profil pelajar Pancasila yang gotong royong tadi bersama-sama bersihkan sampah, nanti dibuang bersama-sama, sehingga di situ terlihat kebersamaannya satu, ya. Kemudian terlihat juga di situ anak-anak kompak bergotong royong bersama untuk membersihkan sampahnya. Nah, itu dengan bapak gurunya yang lama mengalamin.
Kalau tahu ada muncul di situ dari mana? Tahu muncul siapa itu? Siapa itu ada yang muncul di situ? Nah, kan? Nah, jadi di situ ya, di situ sama dicontohkan sama kita sebagai guru jangan hanya menyuruh juga ya, jangan menyuruh, tapi kita juga harus ikut memberikan contohnya. Jangan hanya ayo ambil sampahnya kita tidak berani pegang. Nah itu kan memberikan contoh yang baik. Ya, jadi kita sama-sama memberikan contoh juga ya, sehingga itu bisa dilaksanakan juga. Kelas berapa Bapak Ibu? Oh kelas 8C. Nah, 8C. Ini beberapa hal yang bisa kita atau juga nih ya, anak-anak merapikan baju ya, yang bajunya tidak rapi dirapikan, tapi memang bagaimana motivasinya tadi ya, tergantung dengan motivasinya. Mungkin anak kita masih pada motivasi tingkat kedua misalnya ya, jelas kalau tingkat ketiga belum Bapak Ibu ya, karena kalau motivasi tingkat ketiga itu ya tidak ada lagi yang ayo dong dilakukan bajunya ya, tapi ini ada motivasi paling tingkat kedua ya, untuk dia dapat sesuatu yang baik kan gitu. Ini kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 9? Kelas salin mana kelasnya ya? Harus salin. Nah, sebenarnya itu bagusnya, artinya anak-anak bisa merapikan baju. Dan diharapkan nanti untuk motivasi tingkat ketiga terbentuk itu dia ikhlas di motivasi kesadarannya ada. Itu arahnya ke sana, ya, arahnya ke sana. Ya meskipun pada tahap awal perlu dibimbing dan dilaksanakan. Saya mulai kelasnya tuh. Ada yang bukan kelas apa ya? Itu pas lewat di Jawa Pedus. Nah, itu beberapa juga. Atau juga dalam kelas ada juga nih. Ini siapa yang jalan ini ya? Tuh, Alexa. Dalam kelas. Ya, anak buah siapa? Kelas berapa? Nah, ini yang dibilang Pak Isnan tadi relaksasi Pak Isnan ya. Artinya tidak melulu loh kita itu harus duduk saja, artinya mungkin sampai juga sambil makan juga kan gitu ya. Nah, sama juga ini kan. Jadi anak-anak berkeliling sambil mengucapkan yel-yelnya untuk merelaksasi saat sedang bernafas. Itu beberapa hal yang sudah ada terjadi selama kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan berikutnya ya. Untuk yang kelima, yaitu ada 5 posisi kontrol. Masih ada tinggal 5, 6 itu. 5 posisi kontrol guru ya. Yang ini posisi yang kita gunakan saat kita mengatasi permasalahan. Yang pertama posisi penghukum ya. Posisi penghukum ini tadi yang mungkin motivasinya pada tingkat 1 tadi ya. Ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melorot, jadi menunjuk, ayo kita lambat lagi. Wah misalnya ya, itu penghukum tuh. Nah, ayo masuk ke rendaman air. Ini motivasi. Tidak inilah master itu. Kita adalah penghukum dengan ada suara tinggi, bahasa tubuh. Tapi sekali lagi tadi sesuai dengan kondisinya, ya, sesuai dengan kondisinya. Nah ini hasilnya kemungkinan murid marah dan menendang atau bersikap agresif misalnya. Itu ada kemungkinan seperti itu. Ya, ada kemungkinan melawan. Tapi kalau bahasa kita di sini, ya menemani. Nah, ya misalnya, itu mau. Yang kedua membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu dengan bahasa yang memelas atau bahasa itu mengandu-andu gitu ya. Aduh, napanya kamu jadi kayak ini? Siapa di sini? Siapa yang gitu ya? Memelas gitu ya. Mengecewakan saya ya gitu. Ayo Mansar, jangan melakukan ini ya. Misalnya ini membuat rasa bersalah ya, artinya anak kita bikin merasa bersalah supaya memperbaiki maksudnya. Semuanya sama, penghukum juga sama, maksudnya adalah untuk memperbaiki juga sama. Tujuannya ini untuk memperbaiki, sebenarnya tujuannya sama, untuk memperbaiki perilaku siswa. Makanya hasilnya murid merasa bersalah ya, telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Masih 5 posisi kontrol. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman ya, sebagai teman. Ini ada suara, nama, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat murid, terus
posisinya menjelaskan sebagai teman ya. Ini dia. Murid merasa senang dan akan dengan guru. Ini dia. Ini Sebagai teman. Ini positifnya. Tapi negatifnya juga ada. Murid merasa tergantung pada guru tadi. Nah itu negatifnya. Ketiga. Yang keempat, memantau. Ada suara datar, bahasa tubuh formal. Ya, memantau ini biasanya melakukan data-data atau menanyakan kenapa sih? Begitu ya. Artinya data-data aja nih. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan. Ya. Yang terakhir, posisi manajer. Ini posisi yang tingkat tertinggi ya, manajer. Nada suara halus, bahasa terkaku, mendekat ke murid. Nah, ini posisi manajer ini tidak perlu marah, ya, tidak mendengar suara, tidak menunjuk-nunjuk juga, tidak berdetak pinggang, tidak bersikap seolah-olah menyesal atau membuat rasa bersalah atau tidak. Artinya bahasanya datar, tapi kita mencari solusi permasalahan bersama siswa. Ya, artinya kita tanyakan bagaimana, kenapa, begitu ya, apa kesepakatan yang ada, lalu bagaimana penyelesaiannya. Jadi kita harapkan pada posisi manajer ini solusi itu datang dari siswa. Nah, itu pun posisi manajer. Dan pada posisi inilah seharusnya kita berada atau diharapkan di sana. Tapi kembali seperti tadi saya selalu katakan bagaimana lingkungan. Nah, ya. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebenarnya keyakinan ini bukan aturan ya, bukan. Ya. Kalau saya biasanya di awal, mungkin Bapak Ibu saya sudah laksanakan juga. Di awal semester itu kita bikin satu kesepakatan ya, satu kesepakatan bagaimana saat nanti kita menjalankan pembelajaran. Dan itu nanti akan dijalankan bersama. Sama tadi seperti di awal, ya, di awal tadi kita buat untuk kesepakatan yang 6 tadi, kita bertujuh satu relaksasi bahasa ya. Nah itu kan di awal kita buat itu. Ya. Ini beberapa item untuk membuat yang abstrak. Penyalahgunaan kelas harus dibuat dalam bentuk positif ya, dalam bentuk positif, kalimatnya kalau nggak positif ya, misal seperti dilarang berteriak dalam kelas misalnya ya. Itu kalimat negatif kan. Nah, kemudian seperti itu ya, tidak berteriak dan seterusnya. Nah, ini keyakinan kelas ini biasanya dibuat di awal. Kalau saya di awal semester saya bikin sama-sama siswa, lalu dijalankan sama-sama saat menjalani proses pembelajaran dalam satu semester. Itu keyakinan kelas. Dan ini juga yang diharapkan nanti Bapak Ibu juga membuat satu keyakinan kelas bersama siswanya. Tentu saya yakin sudah ada atau bahkan sudah melakukan itu, gitu ya. Artinya apa-apa kesepakatan dengan siswanya yang perlu dijalankan. Ya. Misal Pak Jadwal kesepakatan tidak boleh terlambat ya. Batas terlambat 15 menit. Kalau saya terlambat 1 menit, pokoknya saya tidak jadi ngajar misalnya. Misalnya gitu bisa jadi apa ya, bisa misalnya Pak Jenderal begitu. Pokoknya saya terus tidak jadi ngajar. Misalnya itu. Yang keenam ya. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini penyelesaian permasalahan. Ada penstabilan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan salah ya. Pada segitiga restitusi ini nanti akan terbentuk pada posisi kontrol yang 5 posisi kontrol tadi, mulai penghukum, kemudian ada buat rasa bersalah, pemantau, ya, teman, dan manajer. Nah, ini kalau stabilitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah salah, misalnya ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang lain, keyakinan kelas, apa yang telah disepakati ini pada menanyakan keyakinannya. Validasi tidak salah, kita memvalidasi tindakan yang dilakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini termasuk tadi yang kata Pak Tauda, punya kreatif negatif, bikin video yang konten kurang bagus. Nah ini itu punya alasan pada setiap yang dilakukan kan gitu, baik negatif atau positif. Nah, segala restitusi pada langkah stabilisasi identitas ini semua orang atau kita semua mesti melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, terbaik menurut kita kan. Kemudian pada istilah semua perilaku memiliki alasan. Nah ini termasuk jawaban ucapan tadi. Semua perilaku punya alasan, ya. Mungkin ya itu alasannya mungkin alasannya menunjukkan saya udah gede nih. Mungkin alasannya begitu bisa jadi, ya. Ya. Atau yang saya bilang buat paping dari kepala lampu tadi, mungkin alasannya, saya sebenarnya Pak mau tuh beli paping yang asli, tapi duitnya nggak ada. Saya bikin aja ini dari kapas. Misalnya karena mesti punya alasan. Tapi kreatif juga Pak ya. Kreatif cuma tidak terarah. Mungkin perlu diarahkan saja begitu. Tapi kreatif tidak bisa kita pilih, bukan orang-orang kreatif sebenarnya. Nah, punya kreativitas. Nah itu, pokoknya semua perilaku punya alasan. Ya, punya alasan. Termasuk saya juga daftar guru punya alasan. Yang gitu. Saya tugas di sini punya alasan.
Saya berdiri di depan sini punya alasan dong, ya, supaya Pak Tamliha di situ, saya di sini, nah gitu. Yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, motivasi internal tentu masing-masing orang punya motivasi itu. Mungkin beda saja apa motivasi yang ada di dalam diri kita. Nah, motivasi internal inilah yang harus kita kembangkan menjadi motivasi kesadaran diri tadi, sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan ini adalah bagaimana melakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan atau sikap keyakinan tadi ya. Ini contohnya, contoh dari pertanyaan kita buat. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu berarti menstabilkan identitas. Saat ada anak bermasalah, kita bilang seperti itu. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu supaya dia merasa tenang. Menstabilkan itu begitu, ya. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Itu kalimat-kalimat yang kita gunakan bagaimana supaya anak itu merasa lebih tenang, stabil. Yang kedua, validasi tindakan salahnya, validasi tindakan salah. Kalau kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan seterusnya. Ini kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya. Itu keyakinan apa yang sudah dibikin di kelas, dan seterusnya. Kita tanyakan di sini. Seperti kalau ada siswa terlambat, lalu kita tanyakan keyakinan kelasnya bagaimana? Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Tidak boleh terlambat, Pak. Ingat ya, ingat Pak. Terus bagaimana? Nah itu kita harapkan jawaban itu muncul dari si anak. Itu pada posisi manajer. Ya. Kalau pada posisi pemantau, itu kita berkata, oh terlambat. Nanti saat istirahat harus tinggal di kelas menyelesaikan ya, harus menyelesaikan tugas atau yang tertinggal dari teman. Itu pada posisi pemantau. Kalau pada posisi teman, nggak apa-apa, masuk. Nah itu teman. Muridnya senang mesti, ya, muridnya senang. Tapi imbasnya ada. Nah, kalau pada posisi sebagai manajer, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang dimiliki. Lalu bagaimana menurut kamu untuk menyelesaikan ini? Nah itu kita tanyakan. Kita harapkan jawaban itu muncul dari si anak. Oh Pak, nanti saya pinjam buku teman dan seterusnya. Nah seperti itu untuk posisi manajer. Nah, dan ini yang terakhir. Ya. Ini Ibu Rahmi mungkin yang tahu artinya. Saya cuma bisa nulis, tidak tahu artinya. Apa Bu Rahmi artinya, Bu Rahmi? Mungkin Bu Rahmi ini yang lebih tahu apa artinya di situ. Kamu bisa memberi tanpa mencintai, tapi kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. Ulang bisa diulang Bu, saya tidak tahu. Kamu bisa memberi tanpa mencintai, tapi kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. You can give without loving, but you cannot loving without giving. Ya. Menurut guru saya bisa memberi tanpa harus mencintai. Ya bisa. Bisa dong memberi tanpa harus mencintai. Tapi but you cannot loving without giving. Kamu tidak akan pernah bisa tanpa memberi. Saya cuma bisa nuliskan, artinya mah ibu yang tahu. Gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan nanti ke Ibu Jara. Dan di sini nanti akan sampaikan ada 2 video untuk mengenai posisi pemantau dan posisi manajer. Silakan Bu Jara. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Edi Kusworo SPD yang telah memaparkan materi tentang diskriminasi budaya positif di sekolah. Baik, kita akan memasuki diskusi. Saya persilahkan kepada 2 orang penanya, kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama belakangnya Pak Haji lah. Patulahan langsung. Sudah diberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ini berupa pertanyaan ajakan.
tentang kegiatan diseminasi masalah yang berkaitan dengan tindakan terhadap diri sendiri dan siswa. Nanti ada bicarakan yang pertama itu ketika seseorang melakukan ada sanksi, dan yang terakhir ketiga itu atas dasar kesadaran. Berhubungan dengan ini, sebagaimana yang kita tahu bahwa amal ma'ruf nahi munkar, salah satu adalah salat berjamaah atau salat program. Nah, kita mulai. Salat itu adalah kegiatan, salah satu kegiatan yang mencegah kejahatan. Nah, alangkah kesekiannya sebagai kita beragama, kita sudah mendidik, sudah mengajar, sudah mengukur dan sebagainya, anak belum mendidik belum. Nah, alangkah supaya kita ajak anak itu supaya salat berjamaah, siapa tahu secara rohani dia terdidik untuk mencegah yang melakukan kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin buat Bapak agama, Ustaz Alhamdulillah sudah menyampaikan kalau waktu salat kita ajak ke anak bersalat bersama-sama, dan waktu belajar ada azan. Jadi anak kita azan, silakan azan kamu di sini tempat kemarin kan Sus Putri di sini di teras kantor Tio ini di depan arah musola kan bersih. Jadi itu kujurang dari anak-anak itu yang ada mahasiswa semuanya, ini semuanya bujur pasti dia kabarnya. Nah, karena yang pertama di saya kalau salah, jadi saya langsung mendidik rohani. Pertama buat mendidik mudah-mudahan anak kita bisa berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Sampai dia. Membelakang majalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya di Abdul Speaking DD insyaallah. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini pada SPD tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi kurang lebih dari pemaparan 1 jam setengah. Mungkin bisa disampaikan untuk Bapak narasumber secara ringkas beberapa fakta untuk budaya positif di sekolah. Itu kan ada orangnya, ada guru, ada siswa. Yang positif kan ada dari segi sifat, ada dari segi perilaku. Jadi menurut Bapak narasumber pada hari ini, untuk secara general, secara menyeluruh di sekolah Kabupaten Dabin, budaya positif seperti apa yang perlu dimiliki oleh guru, baik dari sifat dan perilakunya, dan bagi siswa yang paling penting budaya perilaku dan sifat seperti apa. Itu secara general. Kalau secara lebih khusus, kalau di sekolah kita ini menurut Bapak Menteri tentang diseminasi budaya positif sekolah tadi, untuk guru-guru kita di sini yang penting menurut Bapak narasumber budaya positif apa yang kami para guru memiliki paling penting dari yang penting secara ringkas dari perilaku dan kata-kata dan dari siswa di sini perilaku seperti apa, budaya positif seperti apa, dan apa dari perilaku dan dari sifat budaya positifnya untuk siswa secara ringkas dari pemaparan yang tadi yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulun. Di sini mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan Pak ini sebagai calon guru penggerak dan tujuh bisa terlaksana terkabul. Amin. Dalam hal ini kita tidak memberikan pertanyaan, tapi meminta arahan apa yang bisa memperbaiki. Jadi kita perspektif ke belakang, yaitu sekolah pendidikan. Ulun selama di sini kurang lebih 20 tahun mengajar di sini. Kita tidak terekspos
dari adanya budaya disiplin untuk Pak Edi. Maksudnya Pak Edi yang menimbulkan budaya disiplin siswa tersebut. Contoh gini, dalam hal proses pembelajaran saat lonceng berbunyi itu siswa masuk ke dalam ruangan. Untuk mata pelajaran matematika, saat lonceng berbunyi siswa masuk ke dalam dan tidak keluar lagi. Biarpun gurunya itu tidak ada atau kita tidak terekspos ini. Selama saya mengajar itu, kalau selain Pak Edi, langsung selanjutnya seluruh guru mata pelajaran, bukan masalah itu, seluruh dari guru mata pelajaran, kalau berbunyi lonceng, gurunya tidak ada, siswanya berubah. Nah, jadi kesimpulan. Nah, bagaimana, kan tadi saya bilang posisi kontrol tadi. Ini bagaimana supaya membudayakan berdisiplin. Jadi anak itu bagaimana lah perasaan dia kalau dia misalkan saat berbunyi lonceng keluar. Bagaimana itu trik Pak Edi? Itu aja yang saya tanyakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah bertanya. Kami persilahkan kepada Bapak Edi untuk menyampaikan jawaban. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan jawaban atau tanggapan dari Bapak tadi, karena yang saya tangkap itu pertanyaan dari Pak Sandi dan tanggapan dari Pak Ahilya dan Pak Islami, gitu kan. Kita simak bersama dulu, ini ada video yang pada posisi pemantau dan posisi manajer. Nah, ini Bapak Ibu, video ini pada posisi kontrol sebagai pemantau, ya. Ada sebagai pemantau. Di sana ada 3 orang siswa yang datang terlambat dengan berbagai macam alasannya. Alasannya masing-masing berbeda-beda. Ya. Tinggal kita menanyakan apa alasannya. Yang pertama, alasan keterlambatannya. Setelah menyampaikan alasannya keterlambatan, kita tanyakan tentang keyakinan kelasnya. Kemudian kita tanya, ingat tidak dengan keyakinan kelasnya? Mereka ingat. Nantinya tinggal kalau kita sebagai pemantau, maka di situ anak-anak ini nanti harus menyelesaikan tugas ketertinggalannya setelah jam pelajaran berlangsung. Bisa saat istirahat dia bertahan, kalau ini nanti istirahat dia bertahan dan menyelesaikan ketertinggalan tugas dari pelajaran yang dia terlambat tadi. Itu posisi kita sebagai pemantau. Jadi pertanyaannya itu adalah keyakinan kelas apa yang diyakini, kemudian siap menyelesaikan tugas setelah pembelajaran berakhir. Ya. Setelah itu kita persilakan anaknya duduk kembali. Itu pada posisi sebagai pemantau. Ya. Tapi yang diharapkan sebenarnya kita pada posisi sebagai manajer, Ibu ya. Ini yang berikutnya, yang posisi manajer. Nah, saya kita mengajak, ada 2 orang siswa yang saling mengganggu, ya, dengan alasannya masing-masing. Kemudian kita tanyakan tentang
alasannya kenapa mengganggu temannya. Tetapi dalam posisi sebagai manajer ini, kita tidak memberikan hukuman atau tidak suruh mengerjakan seperti pada posisi kontrol sebagai pemantau, apalagi sebagai penghukum, ya. Tetapi kita tanyakan bagaimana memperbaiki permasalahan tersebut. Oleh kan dua orang anak ini, satunya mencoret buku temannya, yang satunya itu diganggu setidaknya pada saat pulang sekolah. Jadi istilahnya saling balas membalas. Lalu kita tanyakan bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu si A itu menjawab dia akan siap untuk menghapus coretan di buku temannya. Dan tanyakan kembali dengan temannya bukunya dicoret, ya. Apakah dengan hal itu bisa terselesaikan? Lalu dilaksanakan, dihapus bukunya dan kita suruh kembali. Jadi kita hanya mengarahkan sesuai keyakinan kelas yang ada, tidak boleh saling mengganggu. Kemudian solusi itu kita cari atau kita temukan dari siswanya, bukan dari kita. Itu manajer, gitu ya, dari siswanya. Bagaimana sih dengan arahan kita dia bisa menemukan solusinya? Itu posisi yang kelima atau yang tertinggi, yaitu sebagai posisi manajer. Kemudian menyikapi tiga pertanyaan dan satu pertanyaan dan dua tanggapan. Terima kasih pada tanggapannya dan pertanyaannya, Pak Ilyas. Buat saya itu tanggapannya cukup bagus dan harus kita dukung bersama untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nanti kita bahas secara khusus itu ya, secara khusus yang perhatian terhadap anak-anaknya tadi. Ini hal yang baik, pembiasaan yang baik terhadap siswa-siswa kita. Karena selain pembiasaan di rumah, juga di sekolah kita biasakan seperti itu. Jadi harus kita dukung bersama apa yang disampaikan Pak Ilyas tadi mengenai sholat berjamaah untuk anak-anak tadi. Mungkin nanti kita bisa bahas secara khusus ini untuk program sekolah kita. Yang kedua, Pak Abdul Salihin mengenai bagaimana secara umum di Kabupaten Tapit seluruh sekolah atau secara khusus di SMP N 1 Tapit Tengah tentang beberapa motivasi yang ada tadi, apa sifat dan yang perlu diperbaiki dan sebagainya, Pak ya, yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Jadi kalau secara kesimpulan dasar yang saya miliki tentang materi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau masalah sifat dan karakter yang dimiliki baik secara kabupaten, secara menyeluruh maupun kita SMP Tapit Tengah, tentu sifat dan karakter ini sudah pembawaan masing-masing sesuai dengan latar belakangnya. Tetapi yang perlu kita bahas, garis bawahi bersama adalah motivasinya. Motivasi yang perlu kita ubah, motivasi yang perlu kita arahkan. Mungkin yang motivasinya masih pada tingkat 1 untuk menghindari ketidaknyamanan, atau tingkat 2 untuk mendapatkan suatu imbalan. Kita harus sampai pada motivasi ketika untuk melakukan sesuatu itu dengan satu keikhlasan. Jadi yang secara umum maupun secara khusus SMP Tapit Tengah itu menurut pandangan saya yang masih sangat kurang, yang saya kira adalah motivasi kesadaran diri, baik secara sifatnya maupun perilaku yang ditunjukkan. Ini saya kira akan menjadi lebih bagus baik pada siswa ataupun guru jika bisa menemukan motivasi kesadaran diri, ya? Atau motivasi bahwasanya kita ini menyadari kita adalah insan pendidikan yang harus melakukan tanggung jawab sesuai porsinya, apapun bagaimanapun, tanpa melihat apakah ini diawasi tidak atau dan sebagainya. Jadi motivasi kesadaran diri ini yang perlu ditingkatkan. Siapapun orangnya, baik kita di SMP Tapit Tengah, termasuk saya juga, ataupun secara kabupaten, ya. Bahkan mungkin saya kira kalau Kalimantan Selatan juga sama. Dan ini juga saya sampaikan, saya gaungkan, saya selaku calon guru penggerak, selalu saya gaungkan setiap ada kesempatan pertemuan dengan fasilitator atau instruktur. Ya, motivasi kesadaran diri adalah motivasi yang utama perlu kita terapkan, perlu kita kembangkan untuk memperbaiki proses pendidikan. Yang ketiga dari Pak Isnandi Kusuma, terima kasih Pak atas tanggapannya. Tapi saya kira itu cukup berlebihan juga kalau mengartikan hanya dan hanya Pak Edi, tidak juga, artinya sama. Nah itu ada ketiga Pak dan IPS. Masa ada jika berminat. Nah, gitu kan. Jadi kalau masalah tips Pak, saya kira Bapak dan Ibu guru juga bisa dan saya yakin lebih hebat dari saya. Ya, artinya
Saya kira tidak ada sesuatu yang spesial di situ. Hanya kita perlu melaksanakan yang saya bilang tadi 3 asas pendidikan. Ingat sosok tulodo, di depan kita memberi contoh. Ingat juga mengkarso dan tuturi handayani. Sehingga anak-anak ini bisa melihat bagaimana kita berperilaku dan mencontoh apa yang kita lakukan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bidzikrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Kusworo SPD yang telah memaparkan materi pada hari ini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum saya menutup, izinkan saya untuk menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah dan tentunya diikuti oleh warga sekolah. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif di sekolah ini bertujuan untuk mengembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Oleh karena itu, budaya positif sangat diperlukan oleh sekolah agar dapat memberikan lingkungan yang nyaman dalam pendidikan. Alhamdulillah, rangkaian acara diseminasi budaya positif di sekolah pada siang hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Edi Kusworo SPD selaku PLH Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tapin Tengah sekaligus pemateri kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah berhadir pada acara hari ini. Saya Tiara Putri Lestari sebagai moderator izin pamit undur diri dan saya memohon maaf jika terdapat kesalahan pada saat acara berlangsung. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.